Bahagia karena saksi Adecar yang selama ini kami mohon-mohonkan mulai dari penyelidikan bahkan perkara ini sampai ke naik sidik melalui 2 kali surat dan juga ketika diperiksa BAP secara langsung Fadel memohon untuk diperiksa saksi Adecarnya. Tadi di awal sempat ada perbedaan pendapat bagaimana cara memeriksa untuk saksi yang berada di luar negeri, karena memang pemahaman penyidik bahwa pemeriksaan saksi harus dilakukan di Polres itu sendiri atau tatap muka, atau setidaknya ketika saksi itu berada di luar negeri maka penyidik yang akan berangkat. Tapi alhamdulillah tadi polisi berkoordinasi yang pada akhirnya menyepakati untuk diperiksa melalui Zoom. Tadi pada pemeriksaan hari ini dimulai sekitar pukul 3 sampai dengan pukul 8 malam, artinya sekitar 5 jam. Kondisinya harusnya hari ini yang diperiksa ada 2 orang, yaitu Ibu JF dan juga Saudari E. Namun karena kondisi Saudari E yang tadi memang pemeriksaan Ibu JF itu cukup lama, karena memang panjang yang dijelaskan. Poin-poin yang diterangkan itu tadi termasuk ketika pertama kali kenal dengan Loli di UK, yang kemudian sampai dengan kondisi Loli sudah putus sekolah, kemudian tinggal di rumah Ibu JF, kemudian juga kesehariannya bagaimana, tadi semua diterangkan oleh Ibu JF. Nah, karena Saudari E harus hari ini ada aktivitas kuliah, jadi tadi harus meninggalkan pemeriksaan dan disepakati akan dilakukan pemeriksaan ulang pada bulan ini tanggal 23. Tadi sudah disepakati dan kami juga secara resmi hari Senin akan menyampaikan permohonan. Kemudian ada sebuah fakta, tapi ini adalah bahagian dari penyelidikan dan ini kasus yang anak, yang kami cukup berbahagia mendengar informasi itu. Dan kalau selama ini rekan advokat Fahmi selalu mengatakan dia memiliki saksi fakta, kami hari ini juga telah menghadirkan saksi Adecar yang juga saksi fakta untuk membela kepentingan hukum Fadel Bajide. Kami yakin keterangan ini adalah keterangan yang sangat bermanfaat dan keterangan yang akan mematahkan keterangan-keterangan yang mereka sampaikan yang menuduh Fadel melakukan pemaksaan untuk dengan kekerasan untuk melakukan persetubuhan terhadap seorang anak, dan juga tuduhan telah melakukan atau turut serta terhadap perbuatan aborsi. Kami pikir ini semua tidak akan bisa naik lagi. Mudah-mudahan bukan mendahului dari penyelidikan. Semoga ini doa kami bersama tim kuasa hukum ini akan segera SP3. Saya mungkin itu dulu, Pak. Baik, terima kasih Saudara Rahmat Triadi. Pertama, saya minta kalian jangan bohongi saya. Jadi bilang udah ada yang pergi. Emang benar, Bang? Sebentar. Dan bahwa Saudara Fahmi sebagai kuasa hukum NN, saya minta saudara untuk kalau bicara jangan, saya sudah ingatkan berkali-kali, kalau bicara jangan seolah-olah Anda itu orang yang paling paham KUHP, SOP, perekat dan lain-lain. Karena sudah beberapa kali dia bicara ke media. Jadi jangan sampai kelasnya itu sebagai lawyer turun nanti jadi tukang oceh. Jangan sampai. Tukang oceh itu dalam tanda kutip dugaan kita NN. Jangan nanti kelasnya itu turun. Kenapa? Karena sebelum dilakukan pemeriksaan hari ini terhadap Ibu Juliana Fernandez alias JF,
Begitu juga dengan Eda Junior. Saudara Fahmi sudah mengatakan bahwa pemeriksaan harus head to head. Betul kan? Harus cap basah. Pada faktanya, ketika kita berdiskusi dengan penyidik sampai kepada pimpinan, kita buka KUHP, kita buka perkabar, peraturan kabar itu. Dan di situ, jika ada saksi dari luar negeri, maka dapat dilakukan di antaranya melakukan koordinasi dengan bidang hubungan internasional. Kalau kasus itu dalam perspektif yang besar. Tapi kalau dia penanganan perkara seperti ini dan orang yang bersangkutan kooperatif memberikan keterangan demi terangnya sebuah peristiwa hukum. Halo, kenapa kalian? Demi terangnya sebuah peristiwa hukum, maka tidak ada larangan untuk dilakukan pemeriksaan dengan sistem teknologi. Jadi kalau kita orang hukum, dulu waktu kita masih kuliah tahun 2000 ke bawah, ya Mad ya? Itu belum ada yang namanya restoratif justice. Benar itu. Sekarang ada restoratif justice. Dulu orang berpikiran narkoba mau setengah inci, setengah on dan lain sebagainya itu masuk. Sekarang ada peraturan terbaru bahwa pengguna direhabilitasi. Jadi hukum itu dia elastis sesuai dengan substansinya tanpa menghilangkan substansinya. Nah, karena itu saya tidak mau masyarakat dibingungkan. Saya menduga akibat keterangan saudara Fahmi ini menyebabkan saudari NM atau Nikita Mirzani berani mengeluarkan kata-kata menantang 5 miliar kepada siapapun yang berani mengatakan bahwa Fadel tidak akan ditahan sebelum tahun baru. Betul kan? Betul kan? Coba kalian lihat sendiri. Kalau dia ditahan berarti Fadel tersangka. Itu pun hak subjektivitas penyidik. Bisa tidak ditahan, ada pertimbangannya. Tapi untuk ditahan, tersangka dulu. Lah ini masih naik sidik dan masih saksi. Jadi saya hanya mau bilang, NM, sudahi kata-katamu itu. Dan kalau kau masih keras, ya sudah, saya terima tantanganmu 5 miliar. Kalau Fadel ditahan, saya akan datang menemuimu dan saya akan angkat topi bahwa kau hebat. Karena kalau uang, saya nggak orang kaya. Bagi saya 5 miliar itu banyak. Dan nggak perlu taruh-taruhan masalah si Fadel ini, urusan 5 miliar. Jadi, kenapa begitu? Karena saya khawatir pengacaranya ini selalu memberikan informasi yang menyenangkan hati kepada kliennya. Ini dugaan kami. Dan ini Rasman dan tim selalu membuat terobosan-terobosan. Karena hukum itu dapat elastis dengan tanpa menghilangkan substansi dari pokok masalah. Jadi saya katakan bahwa pemeriksaan terhadap 1. Ibu Juliana Fernandez
dan saudari Eda sudah dilakukan selama hampir 5 jam. Adapun pemeriksaan terhadap saudari Eda, karena saudari Eda akan mengikuti ujian, maka dia setengah kemudian dia keluar, akan dilanjutkan yang kata Rahmat 23 Desember 2024, dan surat kami akan masuk secara lisan sudah disetujui. Bang, terkait apanya tadi Bang? Sebentar, poinnya itu adalah, tenang kau, yang di hatimu sudah di hati saya. Yang kau pikirkan sudah saya dahulukan. Saya ini kan moto semen Padang. Ini masalah level pengacara ini. Oh iya. Jadi begini, Nggak ada tandingan. apa yang disampaikan selama ini oleh NM dan pengacaranya, saya stressing point yang disampaikan Rahmat, bahwa keterangan dari Ibu JF berdasarkan pengakuan dari saudari LM kepada Eda, begitu ya, dan ada percakapannya, maka semakin menguatkan kami untuk penyidik juga memeriksa pacar pertama LM di Indonesia sebelum sampai dia ke UK. Karena di UK ternyata bukan satu pacarnya LM, tapi ada 2. Inisial A dan 1 dengan provinsi yang ada huruf T. Maksudnya apa? Cara bergaul di luar negeri sudah dijelaskan oleh Ibu JF. Informasi yang kami dapat dari awal sudah saya sebut, ini naik sidik karena informasi yang kami dapat diduga karena LM sudah tidak lagi gadis. Pertanyaannya, bagaimana pergaulannya di sana? Sudah diterangkan semuanya. Nah, sekarang kita mulai merajut informasi ketika Loli berangkat ke Indonesia berpacaran dengan Fadel. Pembuktian ini Januari 2024 sampai dengan September 2024. Di awal penyidik mengatakan kita mau lihat di Maret. Saya bilang jangan. Dan saya terima kasih penyidik, Kanit PPA, Kasat dan Kapolres merespon dengan positif. Ini baru fair. Jadi saya boleh katakan penyidik sangat terkejut ketika saya tunjukkan dan Rahmat ada pernyataan NM yang mengatakan akan memberi 5 miliar jika Fadel ternyata tidak ditahan. Jadi informasi yang membingungkan begini, hentikan ini. Poin 1. Poin 2. Tentang Fadel. Fadel sudah dengan terang mengatakan